Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fitriani Fauzi dari Prodi Ilmu Hadis, Kampus IAI Persis Garut. Di sini saya akan mereview sebuah buku, bagaimana sudut pandang ilmu tauhid di dalam buku tersebut. Di sini saya mengambil rujukan dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berjudul Kitab Tauhid. Banyak sekali pembahasan-pembahasan di dalam buku ini. Namun, saya akan mereview pembahasan-pembahasan tersebut menjadi beberapa poin saja yang berhubungan dengan tauhid. Yang pertama, di sini ada isi dari buku, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama mengenai biografi penulis, kemudian makna tauhid dan keutamaannya, pahala bertauhid, juga kesyirikan, kemudian menjaga tauhid dan juga mengagungkan Allah. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang biografi penulis. Nama asli beliau adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau dilahirkan di daerah Uyainah pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Beliau adalah orang yang sangat giat dalam menuntut ilmu dan beliau juga telah menghafal Al-Quran sebelum menginjak umur 10 tahun. Nah, yang pertama ini adalah tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Syekh Muhammad ini adalah sosok yang sangat kuat dalam segi hafalannya, sehingga ia bisa menghafal banyak matan-matan ilmiah dari berbagai cabang ilmu meskipun pada malam hari. Di sini pun disebutkan bahwa dia juga sudah bisa menghafal Al-Quran sebelum menginjak umur 10 tahun. Bahkan orang tuanya pun sangat kagum kepada Syekh Muhammad ini. Setelah orang tuanya wafat, beliau mulai berdakwah, mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah, dan juga selain itu, beliau juga menciptakan karya-karya ilmiahnya, yang salah satu karyanya yaitu adalah buku ini. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang makna tauhid. Tauhid adalah menunggalkan Allah Ta'ala dalam masalah rububiyah, uluhiyah, dan kesempurnaan nama dan sifatnya. Dari pengertian ini, bahwa tauhid adalah menunggalkan Allah, yaitu menganggap bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah. Dan kita pun harus yakin dan percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur seluruh alam dunia ini. Kemudian, tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena tauhid adalah hak Allah dari hambanya, yaitu seorang hamba bertauhid kepada Allah dengan iman dan ibadah kepada Allah. Dan ibadah tidak akan bisa terwujud dengan benar kecuali dengan mengingkari tagut. Allah memiliki hak, yaitu hak untuk disembah oleh makhluknya. Kita juga adalah makhluk Allah, maka kita harus memenuhi hak Allah dengan kita bertauhid dan beribadah kepadanya. Disebutkan di buku ini bahwa jika kita sudah menunaikan hak Allah, maka Allah pun akan memberikan hak kita, yaitu dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Disebutkan di sini juga bahwa tauhid atau ibadah itu akan bisa dilakukan dengan menjauhi tagut. Tagut secara umum adalah mencakup segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maka dari itu, kita harus bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya mengingkari Allah agar tauhid dan ibadah kita benar-benar kepada Allah. Setelah kita mengetahui apa itu makna dari tauhid, kita juga harus mengetahui apa keutamaan dari tauhid itu sendiri. Nah, sebenarnya banyak sekali keutamaan-keutamaan dari tauhid. Namun di sini saya ambil hanya 2 saja, yaitu yang pertama, terhindar dari api neraka. Dalam surat Al-An'am ayat 82 dijelaskan bahwa orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan, maka pasti Allah akan membebaskannya dari api neraka di akhirat nanti. Dan di dunia juga Allah akan memberikannya petunjuk yang lurus. Nah, salah satu keutamaan dari tauhid adalah terhindar dari api neraka. Allah telah menjanjikannya kepada manusia, jika manusia bertauhid maka dia akan terhindar dari api neraka. Kemudian yang kedua yaitu berat timbangannya. Dalam suatu hadis dari Nabi Musa, ia meminta kepada Allah agar diajarkan tentang sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Maka Allah menjawab, katakanlah la ilaha illallah.
Allah berfirman bahwa kalimat tauhid ini, yaitu la ilaha illallah, sangat berat timbangannya dari apapun. Sanadnya sahih diriwayatkan oleh An-Nasai dalam kitabnya Al-Kubra. Jadi, dengan kita berzikir kepada Allah dengan kalimat itu, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka kalimat itu akan memberatkan timbangan kita ketika kita di akhirat nanti. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pahala bertauhid. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan tulus, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang bertauhid artinya orang yang menjauhi kesyirikan. Dari buku ini, menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa pahala bertauhid adalah surga. Tetapi dengan syarat harus bertauhid dengan ikhlas, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang berbau kesyirikan. Karena telah dijelaskan juga oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maka dari itu kita harus berhati-hati dari syirik ini. Nah, kemudian di sini pembahasannya tentang kesyirikan. Syirik itu seperti apa sih? Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, syirik yaitu berpaling dari tauhid kepada Allah dengan tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, yaitu beriman kepada Allah. Yang berarti orang yang syirik dia tidak beriman kepada Allah, melainkan kepada selain Allah, seperti kepada patung atau berhala-berhala. Lalu contoh-contoh syirik itu seperti apa? Nah, di sini ada beberapa contohnya, yaitu seperti menyembah kepada selain Allah, berhukum kepada selain Allah, percaya akan sihir, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, berprasangka buruk kepada Allah, ingkar terhadap takdir, banyak bersumpah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Teman-teman bisa cari sendiri contoh-contohnya ya. Setelah kita berbicara tentang kesyirikan, nah di sini kita diberitahu bagaimana untuk menjaga tauhid itu agar terhindar dari kesyirikan. Rasulullah senantiasa berusaha melindungi tauhid umat ini. Beliau menutup semua jalan yang bisa menjerumuskan ke dalamnya. Rasulullah itu beberapa tahun ke belakang sudah berusaha untuk melindungi kita dari kesyirikan dengan menguatkan tauhid. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan jangan pula menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Bersalawatlah kepadaku, karena ucapan selamat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, kata Rasulullah, janganlah menjadikan kuburannya Rasulullah itu sebagai tempat perayaan. Maksudnya, menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat perayaan itu adalah menjadikan kuburan Nabi sebagai sesembahan. Percaya bahwa dengan kita menyembah kuburannya Nabi, itu akan membawa hal yang baik kepada kita. Padahal tidak. Justru itu akan membawa kesyirikan kepada kita. Dan Nabi pun bersabda, jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya yaitu seperti kuburan yang sepi. Kuburan kan sepi. Nah, maksud sepi di sini adalah sepi dari bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga rumah itu kosong dari beribadah kepada Allah. Dan jangan sampai rumah kita sepi seperti kuburan, karena dengan begitu, syaitan pun akan suka untuk tinggal di rumah kita. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengagungkan Allah. Bentuk perwujudan pengagungan terhadap Allah adalah dengan mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan, juga mempercayai hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus percaya bahwa bumi dan seluruhnya adalah milik Allah. Juga kita harus percaya bahwa bumi dan seluruhnya pada hari kiamat nanti akan ada pada genggaman Allah. Yang kedua, kita juga harus percaya bahwa kuasa Allah itu sangat besar. Yang terakhir, kita juga harus percaya bahwa arsy Allah itu sangat luas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya untuk kita bisa mengagungkan Allah, untuk percaya pada pengagungan Allah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa diambil pelajarannya. Namun saya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau mungkin karena penjelasannya yang terlalu cepat. Saya mohon maaf. Teman-teman bisa membaca bukunya langsung agar bisa dipahami lebih mendalam lagi.
Terima kasih semuanya. Syukuran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.